Shalom jemaat kasih Tuhan, mendengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya diserta perjamuan suci Minggu 4 Agustus 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh Bapak Gembala. Ibadah doa malam Kamis 1 Agustus 2024 jam 7 malam akan diadakan oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah wanita Sabtu 3 Agustus 2024 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Susi Warsito. Ibadah Yud Sabtu 3 Agustus 2024 jam 7 malam akan diadakan oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu yang melayang anak dengan Minggu pukul 11 siang. Persembahan Gereja Diakonia BCBCA Dana Ovosya PP dengan nomor saudara atas nama Samuel Libowo, perpuluhan dapat BCA di nomor saudara atas nama Samuel Libowo. Subscribe channel YouTube GBS Kapernaum untuk dapat melihat video ibadah raya dan follow sosial media GBS Kapernaum untuk mengetahui informasi seputar gereja. Kami, segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang didoakan mendapatkan boleh berperan di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat menghubungi kembali nomor 0838 579 330 10. Sekian pembenaran minggu ini, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Oke, shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Kalau kabarnya baik-baik, boleh kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke, sebelum kita mulai pada siang hari ini, mari sama-sama kita mau dudukkan kepala kita, bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan, kami ingin bersama-sama memuji dengan nama-Mu. Kami menyembah Engkau, kami bersorak-sorai untuk nama-Mu ya Bapa. Kau bersama setiap hati dan pikiran kami, sampai setiap pujian penyembahan kami dapat berkenan, dapat menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya. Amin. Bersama-sama kita satu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang betul.
Oke, masih mau lanjut lagi? Lemas. Belum sarapan ya? Aduh. Masih siap puji nama Tuhan? Alhamdulillah. Terus sukacita ya, sebagai gerakan. Kalau pakai gerakan nanti saya unsur maju ke depan.
kita menerima Tuhan bersama-sama. Kita adu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap Terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu yang melimpah dalam setiap hidup kami, Bapa.
Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, berikan kami telinga yang untuk mendengar agar kami mampu memelihara firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kuasai hidup hamba ini yang tidak punya apa-apanya, biarkan apa yang disampaikan Tuhan boleh benar berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali jumpa bersama dalam ibadah raya hari ini. Dan kita juga mempunyai kerinduan semua untuk belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan sebuah tema buat kehidupan kita semua, yaitu membangun hidup bersama untuk menggapai kebahagiaan. Membangun hidup bersama untuk menggapai kebahagiaan. Kita lihat di Amsal 29 ayat 6. Amsal 29 ayat 6. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Jadi firman Tuhan berkata bahwa orang yang jahat itu terjerat dengan pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Siapa orang benar itu? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada firman Allah. Jadi nasi ini memberikan pemahaman bahwa firman Allah dapat menjamin keteraturan dalam hidup bersama. Jadi firman itu penting untuk menjamin kehidupan manusia itu supaya bisa teratur di dalam kehidupan bersama. Itu penting firman Tuhan. Manusia sebagai pribadi yang bergaul kepada sesama itu karena membutuhkan pengetahuan atau membutuhkan keteraturan untuk tidak liar dalam membangun hidup yang baik atau hidup yang bahagia. Pergaulan juga itu penting. Misalkan kita itu jangan bergaul dengan cara-cara yang negatif. Pergaulan itu penting. Siapapun manusia itu dia bergaul kepada siapapun itu penting. Karena kenapa? Karena seorang itu tidak bisa menjalani kehidupannya dengan seorang diri. Siapapun manusia itu tidak lepas dari bantuan orang lain. Tidak lepas. Jadi, maka penting juga yaitu hidup bersama di dalam pergaulan kepada siapapun. Oleh sebab itu, kita perlu menjadi pribadi yang menghargai hidup bersama. Kenapa kok kita harus menghargai hidup bersama? Karena di dalam pergaulan itu pun juga penting untuk kita mengerti dan memahami tatanan kehidupan itu yang bagaimana untuk menggapai kepada kehidupan yang baik atau kehidupan yang bahagia. Sebab kenapa? Sebab firman berkata, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Itu ada di Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Itu penting untuk kita belajar. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup bersama dan rukun adalah anugerah Tuhan. Dan itu adalah cara yang Tuhan pakai untuk memelihara kehidupan manusia dari generasi ke generasi di muka bumi ini. Itu yang Tuhan pakai. Jadi itu juga yang kita perlu pelajari dan itu pula yang kita pakai di dalam pelayanan setiap kita. Dan kita dijadikan Tuhan untuk hidup bersama karena kita ini buatan Allah.
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Itu hidup kita yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan mau supaya kita itu selalu hidup di dalam Dia. Efesus 2 ayat 10. Coba kita baca Efesus 2 ayat 10. Salah satu membacakan Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Ivan. Tuhan itu mau agar kita itu selalu hidup di dalam Dia. Untuk itulah kita membutuhkan firman Tuhan, karena firman Tuhan dapat menuntun sikap kita dan perilaku kita agar selaras dengan sesama kita. Itu yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena kenapa saudara? Tanpa firman Tuhan kita bisa lihat. Itu kita catat dalam pribadi kita. Tanpa firman Tuhan hidup kita akan menjadi liar. Maksudnya kita enggak sesuai lagi kepada orang-orang yang jalannya lurus. Jadi kita bersyukur itu kita ada di dalam Dia. Dan kita bersyukur itu ketika kita itu berada di dalam Kristus. Disitulah kita menikmati cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Allah Sang Pencipta sudah melandasi ciptaannya dengan meletakkan tatanan kehidupan yang teratur melalui firman-Nya sendiri. Itu penting. Jika tidak demikian saudara, maka tentunya manusia akan menjadi liar. Apapun yang kita hadapi itu, atau apapun yang kita jalani dalam kehidupan setiap kita, justru tanpa firman Tuhan itu, liarlah hidup kita di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Jadi itu penting untuk kita jadi orang percaya yang benar-benar menghargai firman Allah, betul-betul untuk membaca firman-Nya, betul-betul untuk merenungkan dan memelihara firman itu untuk dia selalu hidup dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi untuk saat ini kita bersyukur saudara. Karena kenapa? Kita bersyukur oleh karena kasih Allah yang luar biasa, sehingga pada diri manusia ada roh yang apa? Yang memberi akal budi bagi manusia supaya ia mengenal akan firman Allah yang menuntun pada hidup yang baik. Jadi kita bersyukur ada roh Allah yang mengalir dalam hidup kita untuk menuntun hidup kita di dalam jalan yang baik. Dan kita lihat bahwa pada mulanya Allah menciptakan kosmos dengan sistem hukum yang terjalin rapi, baik, indah, dan teratur, membentuk sebuah tatanan kehidupan yang harmonis pada saat itu. Itu pada zamannya Adam dan Hawa. Kejadian 1 ayat 131. Lalu Adam dan Hawa manusia pertama diberi kuasa untuk hidup dalam Taman Eden, menikmati semua pesona keindahan dan suasana kebahagiaan yang disinari oleh cahaya kemuliaan Sang Pencipta. Mereka itu menikmati saudara dalam keagungan dan sifat yang luhur, suci, mulia, serta kekal. Hari demi hari mereka bisa melewati kehidupan. Kejadian 2 ayat 8 sampai 25 itu ada semua di situ. Namun seperti itu saudaraku, oleh karena pelanggaran Adam dan Hawa pada saat itu, pada sewaktu-waktu kebahagiaan itu mendadak simak, berubah dramatis. Mereka diusir dari Taman Eden dan dari hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka tidak taat pada firman Allah. Mereka diperdaya oleh
ular atau si iblis itu, sehingga Hawa memetik buah larangan atau buah pohon tentang pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan yang jahat. Lalu diberikannya juga kepada suaminya Adam. Akhirnya jatuh di dalam dosa. Jadi itulah awal mula bahwa manusia tidak teratur oleh karena ketidaktaatan manusia pada firman Allah, sehingga membuat manusia jadi liar. Nah, itu pada zamannya Adam. Nah, itu awal mula yang menjadikan manusia itu berdosa, sehingga banyak manusia zaman sekarang itu kehidupannya liar sana liar sini. Itu awal mula terjadinya dosa. Itu kenapa? Karena ketidaktaatan manusia terhadap firman Allah. Coba dari dulu zaman Adam dan Hawa, mereka mentaati, tidak ada dosa. Saya percaya itu. Kenapa? Karena tidak ada yang melanggar pada saat itu. Tetapi namun Tuhan punya cara lain, sehingga manusia juga itu diizinkan untuk melanggar hal itu, oleh karena digoda sama si iblis. Tetapi kita bersyukur oleh karena Yesus Kristus Sang Firman yang hidup sudah datang untuk memelihara kehidupan manusia dan melalui karya kematiannya di kayu salib dan oleh darahnya yang suci yang tertumpah di tanah Golgota sudah menanggung dan memulihkan hidup kita untuk menjadi baru. Kita bersyukur hidup di dalam Yesus kita sudah dipulihkan. Dia sudah menanggung segala dosa kita atas kematiannya di kayu salib dan oleh karena pertumpahan darahnya yang suci di tanah Golgota, Tuhan sudah menanggung semua. Dan dengan cara itu kita menikmati kehidupan yang baru oleh karena kita punya Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Dan kasih Allah yang melimpah dalam hidup kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Tanpa Tuhan Yesus, bisa nggak kita menikmati kehidupan yang kekal itu? Belum tentu. Tetapi namun demikian kita percaya dengan iman, oleh karena Dia sudah menanggung segala perbuatan-perbuatan manusia, terlebih khusus kita yang percaya kepadanya. Dia sudah menanggung segala dosa-dosa kita ketika Dia disalibkan, mati sampai Dia bangkit demi keselamatan kita. Di situ kita dipulihkan, di situ kita diberi kemenangan, di situ kita menikmati berkat kemuliaan yang berasal daripada Dia sendiri. Itu yang perlu kita tanamkan dalam setiap hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kita sebagai manusia yang percaya harus memiliki harapan masa depan yang baru dalam tatanan kehidupan yang seharusnya tertib, harus saling menghormati dalam membangun hidup bersama untuk mencapai kebahagiaan bersama. Banyak hal bagaimana kehidupan menjalani dalam hal kebersamaan itu banyak. Contoh dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, usaha, atau apapun yang menjadi kita kerjakan di dalam hidup setiap kita itu perlu ada yang namanya kekompakan, perlu ada yang namanya saling menghargai, supaya apa yang kita usahakan itu berjalan dengan lancar. Contoh suami istri gak kompak dalam rumah tangga, apa yang menjadi tujuan rencana otomatis gagal karena gak kompak. Atau dalam perkumpulan apapun, tanpa ada kekompakan antara setiap orang-orang di situ, gak bakalan lancar perkumpulan itu. Atau dalam hal berorganisasi lah, itu contoh yang sederhana. Tanpa ada kekompakan dalam berorganisasi juga itu gak bakalan organisasi itu bertumbuh, gak bakalan hidup organisasi. Sewaktu-waktu akan mati.
bersama. Kekompakan itu penting. Kebersamaan itu harus betul-betul berjalan. Saling menghargai, saling menghormati, cinta damai, saling tolong menolong, saling membangun, itu penting dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Jadi firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 6 tadi menyatakan sebuah konsekuensi logis yang terjadi jika tidak ada firman, manusia akan menjadi diam dan mudah melakukan kejahatan. Jadi kita bersyukur yang percaya kepada Yesus dan yang selalu membaca firman Tuhan. Dengan firman Tuhan kita diarahkan kepada jalan yang benar. Dengan firman Tuhan, kelakuan-kelakuan di hari yang lalu kita bisa tinggalkan. Dengan firman Tuhan, kelakuan-kelakuan yang membuat orang lain kecewa kita bisa tinggalkan. Seperti Kain yang membunuh adik kandungnya, Kejadian 4:1-16. Itu bumi pertama yang dimusnahkan dengan air bah, hanya keluarga Nuh yang diselamatkan, yaitu 8 jiwa yang diselamatkan pada saat itu. Kejadian 6:1-16 juga. Peristiwa Sodom dan Gomora, hanya keluarga Lot yang diselamatkan. Kejadian 19:1-29. Itu ada semua di situ. Kalau seandainya firman itu tidak ada dalam diri kita, ya otomatis kita mengambil bagian seperti ini. Contoh Kain, bisa-bisa bunuh sendiri, kita punya keluarga di rumah. Nah itu. Tetapi namun demikian, dengan firman Tuhan mengarahkan kita kepada jalan yang benar, semuanya yang jahat kita tinggalkan. Yang baik kita terus lakukan dalam setiap kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu penting. Jangan sebentar langsung kita pulang, kita coba membunuh lagi, jangan. Itu kasihan keluarga lagi tidurnya, kita langsung ngorok lehernya, itu jangan. Kenapa? Ya, karena kita sudah mempelajari firman Tuhan. Jadi tak boleh. Siapapun kita yang mempunyai masa lalu, terlebih khusus pribadi saya pun juga, tak bakalan kembali kepada jalan yang lama. Yang baru, yang lurus itu yang kita kejar supaya kita sampai di kehidupan yang kekal. Selain itu saudara, realitas di sekitar kita, di bangsa kita ini, banyak hal yang terjadi. Banyak persoalan yang parah dan serius. Seperti contoh kekerasan rumah tangga. Banyak di bangsa Indonesia ini. Banyak kan? Banyak. Kekerasan rumah tangga, radikalisme, peredaran obat-obatan terlarang, ganja, miras, penculikan anak, perdagangan manusia, penjualan organ tubuh manusia, industri seks bebas, perampokan, penjamretan, kemarin yang dicamret keluarga Jini. Nah, penjamretan, judi, dan modus penipuan lainnya. Nah, itu banyak juga di bangsa kita ini. Tapi kita terus berdoa supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang jauh dari segala hal-hal duniawi, bangsa yang jauh dari segala hal-hal yang menajiskan bangsa ini. Yaitu kita bawa di dalam doa supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang subur. Supaya bangsa kita juga terbukti bahwa kasih Allah selalu ada di bangsa Indonesia ini. Itu penting kita bawa dalam doa buat bangsa kita. Dan kondisi ekonomi juga saudara membuat orang itu mengambil jalan pintas demi memenuhi kehidupan sehari-hari. Yaitu dengan cara apa? Cara membunuh, mencuri, korupsi, bermanipulasi dalam bisnis, jadi banyak hal. Jadi dengan cara kondisi seperti itu, tentang hal-hal di atas tadi, maka kita harus berjuang untuk mengatasinya. Dan cara mengatasi hal-hal seperti itu hanya ada pada firman Allah. Karena firman Allah memiliki kuasa yang besar. Oleh sebab itu, setiap kita jangan pernah lupa membaca firman Tuhan.
bisa melupakan hal-hal duniawi. Karena melalui kuasa firman Tuhan kita bisa melupakan hal-hal yang gak benar. Dan melalui firman Tuhan juga kita diberikan kuasa. Karena memang firman itu memiliki kuasa yang sungguh besar. Itu penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang menyusahkan diri manusia merupakan wujud akumulasi dari pelanggaran manusia. Karena kenapa? Karena tidak tahu firman Allah atau tidak selalu memerlukan firman Allah. Kita sudah nggak tahu firman Tuhan, nggak mau mendengar lagi, nggak mau membaca dan tidak mau melakukan firman itu, maka kehidupan ini akan terus liar di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi jangan bosan setiap kita mendengar firman. Jangan bosan membaca, jangan bosan merenung, dan jangan bosan melakukan firman itu dalam setiap hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus selalu memerlukan firman Allah. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan mimpi kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebagai orang percaya yang hidup di dalam kebenaran, dan sebagai orang yang benar, kita akan menjadi hidup dengan iman kita. Jadi nggak salah kita itu jadi orang percaya yang hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita mempunyai iman. Sekecil biji sesawi pun iman kita sebagai orang percaya itu tetap dia akan menjadi besar, nggak terkalahkan. Itu. Jadi semua yang berpegang pada firman Allah itu memiliki kuasa dalam dirinya sendiri. Itu jawab dalam pribadi. Dan kita harus sungguh-sungguh percaya akan kuasa firman-Nya dan menghidupi firman-Nya, sama seperti bangsa Israel pernah mengalaminya. Yaitu Raja Daud mengakui bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Yaitu Raja Daud pada saat itu mengakui bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Terus pada diri kita di zaman sekarang ini, mengakui bahwa firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kita mengaku gak? Itu pertanyaan dalam pribadi kita. Jika kita memang mengaku, ya sudah, teruskan firman itu, tanam dalam hidup setiap kita, supaya firman itu terus menyala dan bertumbuh dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Raja saja loh dia mengaku, apalagi kita ini bukan raja, ya kan? Raja Daud pada saat itu. Apalagi kita nggak ada Raja Kapernaum di sini. Jadi kita juga harus mengambil sikap seperti Raja Daud untuk kita selalu hidup dalam firman. Jadi semua yang berpegang pada firman Allah akan menjadi pribadi yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan bersama. Manusia zaman sekarang itu jika mengandalkan kemampuan dan mengandalkan akal budinya sendiri, justru tidak akan kuat menghadapinya. Oleh sebab itu kita harus minta hikmat daripada Tuhan. Kenapa? Karena jika mengandalkan kekuatan, justru hikmat dan akal budi kita sendiri terbatas. Jadi itulah sebabnya mari kita bertobat. Stop mengandalkan kepintaran sendiri. Saya bilang lagi, stop mengandalkan kepintaran sendiri. Tetapi hendaklah memohon campur tangan Tuhan melalui firman-Nya supaya dapat
menolong kita, dan apapun yang kita kerjakan itu dijadikannya berhasil buat setiap hidup kita. Gak ada gunanya mengandalkan kepintaran sendiri, gak ada gunanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, dan terlebih khusus tidak penting sama sekali begitu. Melainkan kita minta Tuhan untuk turut campur tangan. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan, dia jadikan berhasil buat setiap kehidupan kita. Apapun usaha kita, dengan campur tangan Tuhan, dia jadikan itu berhasil. Sekecil apapun usaha, sampai dia akan menjadi besar oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya usaha, ya terus libatkan Tuhan di dalam usaha, supaya usaha itu semakin hari semakin dia bangkit, semakin melimpah. Biarkan Tuhan sendiri yang semakin mendorong pelanggan-pelanggan untuk datang membeli barang-barang Bapak Ibu Saudara. Itu penting. Kita libatkan Tuhan. Kita buka usaha bukan libatkan kepintaran kita, atau karena kita cantik, karena kita ganteng pasti barang saya laris. Jangan. Jangan di situ. Nah, sebentar dia operasi plastik lagi tanpa mempercantik dirinya untuk melariskan dagangan tersebut. Nah, apakah diri itu semakin cantik? Enggak, justru semakin jelek, saudara. Saya bilang di sini, banyak yang mempercantik diri itu, bahkan mukanya udah cantik loh. Dari sejak lahir sampai dia dewasa itu cantiknya luar biasa. Sebentar dia tempel operasi plastik, oh jeleknya berambut. Itu menurut saya. Ya apa gunanya hidup ini kok diwantik-wantik lagi kan begitu. Kalau rambut gak apa-apa, pirang kiri, pirang kanan gak masalah. Itu kan rambut toh, bukan tubuh yang dioperasi plastik. Baik, lama-lama nanti terobek jadi plastik, ya terbang wes, lari sama angin. Begitu. Namanya kresek ya Bu, ya, kresek ya terbang. Nah begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, apabila saat ini kita masih ada dalam keadaan yang tidak tertib hidup, atau mungkin sedang senang bermain dengan kehidupan yang tidak tertib, atau tidak mau peduli dengan firman Allah, untuk itu saya ajak buat setiap hidup kita, mari kita semua kembali kepada jalan yang benar. Renungkan dan panggil namanya untuk dia hadir dalam diri kita, supaya dia itu selalu ada. Mari kita segera untuk sadar dan berbalik kepada jalan yang benar dengan cara rajin membaca firman Allah, percaya dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sedang menanti kita dengan setia, dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua, yaitu kasih-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Salah satu membacakannya. Matius 11 ayat 28. Marilah padaku semua yang berdosa dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terima kasih. Nah itu, Tuhan itu mengajak kita untuk pergi kepada Dia. Tuhan itu mengajak untuk kita itu terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Nah, jadi kalau Tuhan sudah mengajak kita, nah untuk apa lagi kita keras kepala? Kan begitu. Untuk apa lagi kita melawan? Sebab Dia mengajak kita untuk masuk di dalam firman-Nya. Itu saja. Jadi kita tidak boleh bosan membaca firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hidup Bapak Ibu Saudara sudah diberkati Tuhan, marilah untuk tetap memuliakan Tuhan dan membangun hidup di jalan yang lurus, tulus menjunjung nilai-nilai kebenaran ini, yaitu hidup bertanggung jawab, hidup penuh dengan jujur, hidup cinta damai, hidup tolong menolong, kerjasama, saling menghormati dan saling menghargai.
semua adalah sikap positif yang terpancar dari atribut moral Tuhan, yaitu kebenarannya, yaitu firman. Yang kedua, kesuciannya, itu penting. Kekudusannya dan kasihnya yang sungguh melimpah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu penting. Kita tanam dalam hidup kita. Kenapa kok kita harus tanam dalam hidup kita? Karena kita ini selalu menikmati lawatan Tuhan, selalu menikmati cinta kasih Tuhan itu yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Maka oleh sebab itu, pelihara kebenaran firman Allah, pelihara kesucian Tuhan dalam hidup kita, dan pelihara kekudusannya yang sungguh ajaib untuk Dia mampu menolong hidup kita. Dan kita harus memelihara kasih-Nya yang sungguh melimpah dalam hidup kita untuk memberkati setiap kita, untuk melengkapi segala keperluan dan segala apapun yang kita inginkan di muka bumi ini. Kita pelihara semua itu. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita semua. Saya mengajak worship leader untuk menyanyikan lagu yang terakhir tadi. Ya, saya selalu terakhir. Lagunya selalu terakhir. Enggak pernah lagu yang pertama.
kami berikan kepada Engkau Tuhan, berarti buat keluarganya, Kau buat dalam kerjaannya senantiasa ya Bapak, supaya juga kami dapat melakukan firman yang dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, atas doa permohonan kami, dan nama Tuhan Yesus Kristus haleluya. Amin. Serta selalu berdiri bersama-sama. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sertai ibadah raya pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kau sertai mulai awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat yang hadir pada ibadah siang hari ini. Kau berkati satu persatu, berkati dalam setiap usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan kesehatan keluarga kami satu persatu. Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati hamba bisa melayani pada siang hari ini. Kau berkati Pak Markus Mawar Dewas yang melayani Tuhan firman-Mu. Kau berkati dan pelayanan hari semakin indah di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati juga Saudari Misha yang melayani sebagai worship leader. Kau berkati Ibu Tanting dan Saudari Arvina yang melayani sebagai singer. Kau berkati dan pelayan mereka semuanya semakin indah di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Suartati dan Ibu Ika yang melayani sebagai kolektan. Kau berkati pelayan mereka semuanya indah di hadapan-Mu. Kau berkati Saudari Selvi. Kau berkati Saudara Andreas. Kau berkati Saudara Silvia yang sama di bagian City, Saudara Andreas yang sama di bagian operator sound mixer. Kau berkati Saudara Yosua yang melayani seksi dokumentasi. Kau berkati Ibu Tanting yang melayani bagian pengumuman. Kau berkati Pak Pendeta Muda Yusa yang melayani pada sekolah minggu. Kau berkati para mereka sepanjang hari sepanjang indah di hadapan-Mu. Kau berkati para pemain musik. Kau berkati Saudari Melody yang memainkan piano, Saudara Yoga yang memainkan bass, Saudara Bima yang memainkan gitar, Saudara Devon yang memainkan drum. Kau berkati para mereka sepanjang hari sepanjang indah di hadapan-Mu. Kau berkati dalam setiap usaha, dalam pekerjaan, pelayanan kesehatan, keluarga, dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan dari Ibu Suwati yang sakit kakinya Tuhan Yesus Kristus, dan Ibu Esther Wiwin yang sakit kakinya juga Tuhan Yesus. Dalam tangan kuasa yang menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh hancurkan segala kuasa sakit penyakit, oh hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka menerima kesembuhan dari Kau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tangan telah memberikan persembahan. Kau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Kau tutup buku si kami semua Kau saudara-Mu.
Jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan depan, penyakit turun jahat, dari segala gangguan, serangan kuasa kegelapan, dari segala magic, serang balik mana kesulapan. Bantuan kau curahkan berkat bukan uang, makanan kesehatan, pada mesra berkat dalam salah satu kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan karena berkat adalah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta